Halo warga intelektual sekalian. Wah, menurut saya sih ini pejabat yang sangat cinta dengan jabatannya. Ini tipe pejabat yang menuhankan jabatan. Bahkan dia rela ya, rela menyepong atasannya hanya karena jabatan. Jadi beberapa hari yang lalu lagi viral di media sosial di mana seorang pejabat publik yang sangat terkenal di Tanah Batak yaitu Pak Marwar Sirait mengatakan kalimat yang sangat kontroversial. Apa itu kalimatnya? Nanti dana perayaan Natal tahun 2025 kita akan sumbangkan ke Palestina. Wow, saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa ya ada pejabat yang sedangkal ini cara berpikirnya? Mohon maaf ya bagi teman-teman yang membela Pak Marwar Sirait ya. Siapa tahu yang nonton video ini ada keluarganya, temannya, koleganya, dan lain sebagainya. Tapi dalam masalah ini, saya harus mengkritisi Pak Marwar Sirait. Karena apa? Karena kebijakan daripada Pak Marwar Sirait ini mempengaruhi ya. Karena dia adalah seorang pejabat. Jadi seorang pejabat itu harus bisa dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jangan mau jadi pejabat. Itu resikonya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Marwar Sirait mengatakan seperti ini? Apa dasarnya? Apakah karena Pak Marwar Sirait menyenangkan hati Pak Prabowo gitu? Apakah dia berusaha ya meyakinkan Pak Prabowo gitu? Apakah dia berusaha ya cari muka di depan Pak Prabowo? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Pada tahun 2017, Pak Marwar Sirait mengatakan bahwa kejadian yang ada di Palestina ini adalah murni kejadian tentang kemanusiaan. Ini adalah masalah kemanusiaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya Pak Marwar Sirait mengatakan bahwa konflik antara Israel dengan Palestina ini kemanusiaan gitu? Ya, mari kita kuliti ya apa yang dikatakan oleh Pak Marwar Sirait ini. Menurut saya ini logical fallacy yang sangat-sangat fatal sekali gitu. Kalau konflik antara Israel dengan Palestina ini adalah konflik kemanusiaan, ya masalah kemanusiaan, ya nggak ada hubungannya dengan agama gitu ya. Oh ini murni karena kemanusiaan gitu. Ya warga-warga sering mengatakan seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau warga Palestina ini mayoritas beragama Konghucu, mayoritas beragama Kristen, mayoritas beragama Hindu, ya apakah kita membela Palestina? Coba dijawab dengan jujur ya. Saya pengen kejujuran yang nonton video ini. Kalau kita tidak jujur, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Rata-rata negara maju itu adalah negara yang jujur. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini ya yang rata-rata masyarakatnya suka bohong. Nggak ada. Jadi mau nggak mau kalau kita mau jadi negara maju itu kita harus jujur. Kenapa negara maju itu harus jujur? Ya biar bisa dipercaya. Pejabatnya dipercaya, masyarakatnya dipercaya, polisinya dipercaya, presidennya dipercaya, netizennya dipercaya gitu, konten kreatornya dipercaya, sehingga maju. Lalu bagaimana dengan Pak Marwar Sirait? Apakah ini jawaban politis atau memang jawaban yang sebenarnya gitu? Kalau saya bertanya sama yang nonton video ini, kalau misalnya Palestina itu mayoritas beragama Kristen, apakah kita membantu? Enggak lah, enggak mungkin lah. Ya, kalau misalnya nih ya orang-orang Yahudi atau Israel itu konflik dengan Palestina, ya Yahudi mayoritas beragama Yahudi, kemudian Palestina mayoritas beragama Kristen misalnya, maka warga Konoha ya akan nggak peduli lah gitu ya, biasa aja gitu, bodo amat lah gitu, ah itu kan bukan urusan kita, oh urusan mereka itu. Kalau misalnya ada mengatakan, oh ini kan nggak ada hubungannya dengan agama gitu, ini murni kemanusiaan, kita membantu Palestina itu karena kemanusiaan ya, karena di sana itu banyak korban anak-anak gitu ya, kemudian ibu-ibu dan lain sebagainya. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak membantu kejadian yang ada di negeri ya? Kenapa? Kenapa? Di situ kan terjadi konflik juga. Ada banyak kok konflik di dunia ini, nggak hanya Palestina dengan Israel kok. Kenapa? Apakah karena nggak seagama dengan kita gitu? Apakah karena musuh mereka itu bukan orang-orang Yahudi gitu? Apakah karena Palestina ini berhadapan dengan orang Yahudi yang kebetulan tidak disukai oleh warga Konoha gitu? Saya mau
nanya sama yang nonton video ini ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya, silakan jempukan sendiri. Dalam masalah ini saya tidak menyalahkan Pak Marwar Sirait, enggak menyalahkan sama sekali. Berbeda pendapat itu hal biasa, tapi mohon maaf ya Pak Marwar Sirait ya, mohon maaf sebesar-besarnya, jangan setolol ini Pak gitu ya. Jangan Anda bawa-bawa kemanusiaan gitu ya. Anda itu diperalat oleh oligarki gitu, Anda itu diperalat oleh mayoritas di Konoha. Anda mungkin lebih cinta sama jabatan daripada kejujuran gitu. Jadi pejabat yang nggak jujur itu ya nggak bakalan bisa menjadi negara maju, nggak bisa. Sepertinya Anda ini lebih cinta dengan jabatan daripada cinta dengan kejujuran. Ya, jadi kalau saya perhatikan itu, kita membela Palestina itu ya karena seiman. Gak ada hubungannya, gak ada. Kalau Palestina itu mayoritas ateis misalnya, agnostik misalnya, apakah kita sefanatik ini? Enggak lah. Apakah kita membantu? Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Nih, potong kuping saya kalau kita membantu Palestina, kalau Palestina itu bukan mayoritas beragama Islam. Karena seiman, enggak ada alasannya, enggak ada. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu karena kemanusiaan, karena anak-anak kecil dibunuh ya, kemudian ya ibu-ibu ya wanita nggak berdosa dibunuh. Ya di negeri itu banyak tuh yang kejadian seperti itu, banyak di Yaman. Yaman tuh korbannya lebih banyak lagi ya. Konflik Arab Saudi versus Yaman tuh jutaan guys. Ya, jadi jangan ini ya, jangan munafik gitu ya. Menurut saya pribadi ini pernyataan yang sangat munafik sekali kalau masalah kemanusiaan ya. Tapi saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel ya. Saya benar-benar netral gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan Israel itu jahat ya, mereka membunuh misalnya anak-anak gitu ya, membunuh wanita nggak bersalah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Israel berhadapan dengan Palestina itu kan nggak kelihatan tuh tentara daripada Palestina, kucing-kucingan gitu. Kalau mau gentleman ya, hadapin aja ini tentara Palestina itu, hadapin tuh ya tentara Israel. Tentara Israel kan jelas pakai pakaian baju warna hijau tuh ya. Kalau tentara Palestina kan kita nggak tahu kan, kucing-kucingan. Sehingga ya bisa aja warga sipil kena. Kenapa? Karena ulah daripada pasukan Palestina itu sendiri. Kenapa mereka kucing-kucingan gitu? Kenapa mereka ya menyerang pasukan Israel lalu tiba-tiba ya menyamar jadi warga sipil gitu. Ya warga sipil memegang senjata, anak kecil memegang senjata gitu. Ibu-ibu memegang senjata. Lalu ketika mereka korban kita teriak-teriak itu flank victim. Oh itu karena kejahatan Israel. Jangan seperti itu. Jadi kita nggak boleh melihat masalah ini hitam putih. Nggak boleh guys. Nggak boleh. Warga Konoha itu melihat masalah Israel dengan Palestina itu hitam putih. Ya, apa itu arti hitam putih? Jadi gini guys. Jadi warga Konoha itu ya selalu melihat masalah itu kalau nggak A, B, kalau nggak salah benar gitu. Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa penjahatnya itu Israel gitu. Tapi kan belum tentu. Ya, kita berpikir bahwa Israel itu penjahat dan Palestina itu korban. Belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, kalau kita berpikir secara rasional, bisa aja tentara Israel itu mereka nggak sengaja gitu. Karena apa? Karena tentara-tentara daripada Palestina itu menyamar jadi warga sipil. Nah, ketika tiba-tiba warga sipil memegang senjata, Anda sebagai tentara Israel, apakah Anda diam? Apakah Anda pasrah aja gitu? Itu yang jadi permasalahan. Iya kan? Cuman pemikiran-pemikiran seperti ini nggak pernah gitu ya kita kepikiran gitu. Nggak pernah warga Konoha berpikir sejauh ini. Karena apa? Karena mohon maaf ya, otaknya itu sangat-sangat tolol sekali gitu ya. IQ-nya di bawah setara gorila. Nggak pernah berpikir rasional gitu, berpikir lebih maju lagi gitu. Jadi kita melihat masalah Israel versus Palestina ini hitam putih. Ya, warga Konoha kan kebiasaan seperti itu. Kalau nggak A, B gitu. Ya, kalau kita perhatikan di Konoha sekarang ini kan, ya, kalau kita melihat pejabat itu ya, pejabat versus rakyat misalnya. Ya, kalau saya perhatikan tuh ya cenderung pejabatnya itu disalahin gitu. Ya, pejabatnya itu penjahat gitu, rakyat itu korban dan sebagainya. Enggak, belum tentu juga, belum tentu juga. Karena ada juga masyarakat yang bangun rumah di kali gitu ya. Ketika pemerintah menggusur, maka yang jadi dielekkan pemerintah gitu. Enggak seperti itu. Kita nggak boleh melihat masalah ini hitam putih, nggak boleh. Harus kita berani masuk ke ranah abu-abu gitu. Sama halnya dengan Pak Marwar Sirait. Apakah Pak Marwar Sirait
di sini, eee, menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan? Menurut saya enggak. Jadi kita nggak boleh melihat masalah ini hitam putih ya. Jadi Pak Maurar Sirait melihat masalah ini masalah kemanusiaan, enggak, ini bukan masalah kemanusiaan, enggak. Bisa aja nih playing victim ya kan, bisa aja ini untuk apa, untuk meraih simpati masyarakat Indonesia gitu ya. Bisa aja ini untuk donatur gitu ya, biar donasi-donasi itu lancar, kita nggak tahu kan. Ya jangan terlalu polos gitu, kita harus menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Itulah alasannya kenapa kalau saya perhatikan, orang yang berpikir rasional, yang berpikir logis itu biasanya mereka susah terpapar yang namanya hoax. Iya kan? Coba Anda kalau punya teman yang cerdas gitu, yang berpikir rasional, berpikir logis, mereka susah termakan hoax. Orang yang termakan hoax ini mohon maaf ya, seperti ikan gitu ya, bisa disuruh-suruh gitu ya, ke sana kemari gitu, seperti angin lah gitu ya. Kalau saya perhatikan, saya nggak mau seperti itu, ya kemana angin berhembus ke situ ya. Di Konoha kan sekarang ini, ya menganggap bahwa Israel itu penjahat, enggak selamanya kita berpikir seperti itu, enggak selamanya. Bayangkan kita di posisi Israel, kita harus menempatkan posisi kita sebagai Israel gitu, jangan melihat masalah ini hitam putih, enggak bisa. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel ya, tapi melihat masalahnya nggak bisa sesimpel, semudah membalikan telapak tangan, nggak bisa seperti itu guys ya. Kita dari kecil sudah diajari ya, berpikir hitam putih gitu, kalau nggak salah benar gitu. Dan ini juga berulang terus ya, kalau ini terjadi terus-menerus maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Kenapa negara-negara maju itu ada yang membela Israel gitu? Karena mereka berpikirnya itu tidak hitam putih. Jadi ada sesuatu hal yang tidak kejangkau oleh pikiran kita gitu, ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu cenderung ya, atau orang Indonesia itu cenderung berpikir itu hitam putih, kalau nggak A, B, kalau nggak C, D gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena faktor didikan, ya. Didikan dari kecil ya, dari pendidikan gitu. Jadi di sekolah itu kan kita kan diajarkan hanya satu jawaban yang paling benar. Dan kita terbiasa menghadapi ujian soal pilihan ganda. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Ya, Israel versus, contoh misalnya contoh soal ya, Israel versus Palestina. Siapakah yang salah? A. Israel. B. Palestina. C. Tidak tahu. Jadi nggak ada ranah abu-abu gitu. Kalau nggak A ya B gitu. Nggak ada ranah abu-abu. Harusnya ada ranah abu-abu dong. Ya, bisa aja Israel melakukan serangan terhadap Palestina itu karena apa? Karena untuk mempertahankan diri mereka gitu. Untuk melindungi diri mereka gitu. Untuk membela diri gitu. Tapi kan warga Konoha berpikir bahwa Israel itu penjajah gitu. Kita tuh terlalu hitam putih gitu. Ya, kita memutus hubungan, semua hubungan dengan Israel gitu. Padahal ya kalau boleh jujur, yang menguasai teknologi dunia sekarang ini ya Israel ya, teknologinya gitu. Jadi kita itu tidak dapat manfaat dari teknologi Israel, karena apa? Karena kita memutus hubungan dengan sesuatu hal yang tidak bisa kita berpikir secara rasional gitu. Karena apa? Karena warga Konoha kan rata-rata berpikirnya seperti itu. Ya, rata-rata warga Konoha seperti itu. Kalau nggak A, B gitu. Bahkan dalam memilih pemimpin sekalipun kita kan seperti itu ya. Coba kalau kita telusuri ke belakang gitu ya, kita teliti sampai ke belakang-belakang. Kenapa dulu Pak Soeharto itu diangkat jadi presiden gitu? Karena dia nggak korban. Korban apa? Korban daripada PKI. Ya karena satu-satunya atau ya sedikit lah gitu, jenderal yang hidup saat itu dari penculikan PKI. Sehingga diangkatlah Pak Soeharto. Pertama Pak Aha Nasution ya, tapi Pak Abdul Haris Nasution itu nggak mau karena dia orang Batak gitu. Ya sebenarnya bisa aja sih jadi presiden ya, nggak jadi masalah, cuman ya saat itu Pak Aha nggak mau gitu, Pak Aha Nasution. Diangkatlah Pak Soeharto. Nah ketika Pak Soeharto menjabat, lalu dijatuhkan lagi gitu, dan diangkatlah Bu Megawati jadi presiden. Ya sorry, bukan Bu Megawati, Pak Habibie, karena Pak Habibie itu dianggap ya
lebih baik daripada Pak, Soeharto. Dianggap Pak Habibie itu korban daripada Pak Soeharto gitu. Kemudian setelah Pak Habibie, Bu Megawati gitu. Kenapa Bu Megawati diangkat? Karena Bu Megawati ini dianggap korban gitu, korban daripada rejim Orde Baru gitu. Ya, jadi kita berpikir itu hitam putih. Oh, berarti yang salah itu Pak Soeharto. Oh, yang benar itu Bu Megawati. Lalu diangkatlah Bu Megawati. Nah, setelah Bu Megawati menjabat, dijatuhkan lagi gitu, ya kan? Diangkat lagi presiden yang lain ya. Kemudian Pak SBY misalnya. Ketika Pak SBY baru lengser itu, Pak SBY itu dikata-katain guys. Kenapa? Karena dianggap lebih baik Pak Jokowi daripada Pak SBY. Jadi kita berpikir itu hitam putih. Dulu kita agung-agungkan Pak Jokowi, oh Pak Jokowi itu pahlawan, Pak SBY itu penjahat gitu. Makanya setelah Pak SBY itu lengser itu dibully guys. Kalau Anda jeli, kalau Anda ingat gitu. Kemudian sekarang ini Pak Jokowi lengser, Pak Prabowo diangkat. Sekarang Pak Prabowo dibully kan dengan ijazahnya gitu. Dibully kan Pak Jokowi. Padahal dulu kan dipuja-puji gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berpikir Pak Prabowo itu lebih baik daripada Pak Jokowi. Jadi ini berpikirnya hitam putih. Ini masalah besar guys, bukan masalah gampang. Ya, nanti juga Pak Prabowo ketika lengser pasti nanti dibully juga. Warga Konoha kan gitu ya kebiasaannya. Dari dulu gitu ya. Padahal dia juga yang milih gitu. Ya kan? Kita yang milih tapi kita yang maki-maki gitu. Ya mending golput sekalian ya kan. Biar nggak ada penyesalan. Kita yang milih, kita yang maki-maki. Kita dulu milih Pak Jokowi, kita yang maki-maki. Kita milih Pak Prabowo sekarang. Nanti kalau lengser Pak Prabowo, potong kuping saya. Pasti dibully lagi tuh. Jadi ini hitam putih. Ya, jadi nggak boleh berpikirnya seperti itu guys. Sama dengan Pak Marwar Sirait. Pak Marwar Sirait nggak boleh melihat masalah Palestina versus Israel ini hitam putih. Nggak boleh. Nggak boleh. Anda itu seorang pejabat publik. Harus bisa berpikir rasional. Harus berpikir jernih. Berpikir jujur gitu. Nggak boleh hitam putih. Nggak boleh. Ya, nggak boleh hanya urusan kemanusiaan. Enggak. Ini ada hubungannya dengan seiman juga. Seagama juga ya. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan seperti ini? Coba bantah pakai data, pakai dalil. Nggak ada. Nggak ada yang bisa bantah. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.